Pemirsa, pagi ini Gunung Merapi kembali menyemburkan awan panas guguran dengan jarak luncur mencapai 1,8 km dari puncak. Semburan awan panas guguran dari Gunung Merapi ini terjadi sebanyak 4 kali dari pukul 00 hingga 6 waktu Indonesia Barat Sabtu pagi. Jarak luncur awan panas mencapai 1,8 km dari puncak Merapi dan mengarah ke barat daya dengan durasi mencapai 167 detik. Semburan awan panas dengan kepulan asap berwarna pekat terekam kamera pemantau atau CCTV Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta. Dalam data laporan pengamatan BPTKG Yogyakarta mencatat awan panas yang terjadi dengan jarak luncur mencapai 1,8 km tercatat di seismogram dengan amplitudo 34 mm dengan durasi 167 detik. Selain awan panas, guguran lava juga terjadi dengan jarak luncur mencapai 800 meter dari puncak Merapi. Sementara itu, hingga saat ini, status Gunung Merapi masih tetap dipertahankan dalam level 3 atau siaga. Sementara itu, pemirsa, kayu ukuran besar dan batu berserakan di area persawahan pasca banjir bandang melanda di Sumedang, Jawa Barat. Di Sigi, Sulawesi Tengah pun banjir bandang melanda dan membuat puluhan warga panik. Pasca banjir bandang di Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat, warga mencari barang berharga mereka. Sedikitnya 3 dari 5 hektar sawah rusak di Desa Citengah dan Desa Baginda. Kayu berukuran besar serta batu raksasa masih berserakan di area persawahan. Sementara 6 motor korban yang hanyut sudah ditemukan. Terus langsung ada banjir bandang, Pak. Banjir bandang. Kalau si pemiliknya selamat? Yang pemilik selamat. Oke. Yang meninggal yang ini? Yang ini, yang punya ini meninggal. Kalau yang lainnya selamat. Yang atas nama Pak Mamat? Iya, iya. Warga tewas sudah dimakamkan dan kini proses evakuasi masih berlangsung dengan menggunakan alat seadanya. Puluhan warga panik dan berbondong-bondong menyelamatkan barang berharga mereka. Banjir bandang menerjang Dusun 2 dan 3 Desa BK, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Banjir bandang bercampur lumpur yang terjadi pada Jumat malam merendam puluhan rumah warga. Banjir terjadi karena intensitas hujan yang tinggi sehingga sungai BK meluap. Petugas pun segera mengerahkan bantuan evakuasi. Baru-baru saja menerima berita dari BPBD bahwa telah terjadi banjir di di Kecamatan Marawola, di Desa Deka tepatnya. Saat ini teman-teman berangkat dengan 6 personil dengan menggunakan rescue truck bersama alat peralatan evakuasi lainnya. Di Sulawesi Selatan, Sungai Buah meluap dan merendam ribuan rumah warga di 6 desa di Kabupaten Luwu. Selain rumah, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum seperti rumah ibadah, kantor desa, sekolah, dan memutus akses jalan antar desa. Walaupun ketinggian air yang mencapai 1 meter, sebagian besar para korban banjir menolak mengungsi. Warga memilih mempertahankan harta benda mereka agar tidak hanyut terbawa banjir. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, harga bumbu dapur di sejumlah daerah masih tinggi. Seperti di Bekasi, Jawa Barat dan Lombok, Nusa Tenggara Barat, cabai rawit merah dijual hingga Rp160.000 per kilogram. Harga daging sapi hingga bumbu dapur belum menunjukkan tanda-tanda akan turun. Di pasar tradisional Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, harga daging sapi naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah tidak mengalami penurunan sejak 3 bulan terakhir, yaitu dijual seharga Rp120.000 per kilogram. Udah ada 3 bulan. 3 bulan nggak turun-turun ya? Nggak turun-turun. Soalnya cabainya yang masih banyak yang kosong, ya kemungkinan naik. Berarti stok di sananya Ibu susah juga ya? Di sananya stoknya ini sih nggak banyak. Di pasar tradisional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, harga cabai keriting masih tinggi dan bertahan pada kisaran Rp130.000 per kilogram. Menurut pedagang, gagal panen diduga menjadi pemicu kenaikan harga cabai. Normalnya 30, 25.
Itu udah normal. Kita sekarang baru panen. Tingginya harga bumbu dapur, terutama harga cabai, berdampak pada turunnya keuntungan pedagang akibat menurunnya daya beli masyarakat. Masyarakat berharap agar pemerintah bisa segera menstabilkan harga pangan terlebih saat jelang bulan suci Ramadan. Dari Bekasi dan Mataram, Didit Yunaidi, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, memang jelang bulan suci Ramadan ataupun juga Natal tahun baru tuh harga kebutuhan pokok ini kerap naik. Dan biasanya yang paling heboh ini ibu-ibu karena mereka kan sangat lekat dengan bumbu-bumbu dapur. Dagang bakso juga pada bingung, sambelnya jadi nggak pedes lagi sekarang. Betul sekali, apalagi suami yang doyan pedes ini nanti protes Kamu ke suka istrinya. pedas juga? Saya suka pedas. Nah, tapi ini juga agak protes ke penjual-penjual karena kurang pedas, tapi mau gimana lagi? Harga mahal. Daripada harga makanannya yang dinaikin ya. Betul Kita langsung sekali. tanya saja nih Wilson ke Pasar Senen, terutama kepada pedagangnya, bagaimana respon mereka menanggapi harga yang kian naik. Ada rekan kami Baby Kirstami di Pasar Senen Jakarta. Baby, kebutuhan pokok apa saja yang melambung tinggi jelang Ramadan? Baik. Nah, tampaknya Baby sedang mencari ya cabai ataupun daging di sana. Nanti kita coba ngobrol lagi sama Baby. Tapi sebelumnya kita ke informasi selanjutnya dari Presiden Joko Widodo yang menegaskan pemerintah belum membuka keran impor beras hingga bulan Juni 2021. MOU soal beras dengan Thailand dan Vietnam hanyalah untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh tidak kepastian. Presiden memastikan pemerintah melalui Bulog akan menyerap beras dari petani lokal terlebih dahulu yang anggarannya akan disiapkan oleh Menteri Keuangan. Presiden meminta semua pihak menghentikan perdebatan soal impor beras yang justru akan menurunkan harga gabah petani. Memang ada MOU dengan Thailand dan Vietnam. Itu hanya untuk berjaga-jaga. Mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk. Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya. Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok. Perubahan perilaku dengan gaya hidup sehat menjadi salah satu kunci hidup sehat dan bahagia. Untuk itulah Wakil Gubernur DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan mengurangi naik lift dan memperbanyak lewat tangga. Anda bisa langsung baca di sindonews.com untuk mengetahui apa saja manfaatnya. Bagaimana pekerja seni teater bertahan di tengah pandemi, apalagi hari ini merupakan Hari Teater Sedunia? Nantikan informasinya usai jeda berikut.